Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruspan, NIM 2305011 dari Prodi Teknik Industri A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerak peluru F1. Yang pertama, abstrak. Apabila suatu peluru ditembakkan dengan membentuk sudut sebesar 0 derajat terhadap sumbu X, maka lintasan peluru akan berbentuk parabola. Hal ini disebabkan karena gerak peluru menurut sumbu Y adalah 0, dan yang ada hanyalah kecepatan menurut sumbu X. Pada gerak peluru dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kecepatan awal, sudut yang dibentuk, besarnya percepatan, dalam hal ini adalah percepatan gravitasi. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi kecepatan sesaat peluru di udara. Jadi, jarak terhadap sumbu X dan tinggi yang akan dapat dicapai. Next. Oke. Masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada kehidupan sehari-hari, banyak jenis gerak yang terjadi. Namun, gerak yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun, suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi jika suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dari segi lintasannya seringkali juga disebut gerak parabola dikarenakan penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Tujuan percobaan. Yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan tertentu. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan tertentu. Selanjutnya, dasar teori. Gerak peluru. Gerak proyektil atau gerak peluru didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada sumbu vertikal dan hambatan udara, pada sumbu horizontal, Young dan Friedman 2002. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilemparkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Dalam gerak peluru pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Dalam arah vertikal sumbu Y. Ini bisa dilihat pada sumbu Y seperti ini. Dan dalam sumbu horizontal, sumbu X, hambatan di udara, bisa dilihat di sini. Selanjutnya, metodologi. Flowchart. Yang pertama, buka link pad
motion simulation. Yang kedua, klik link yang ada pada gambar. Yang ketiga, gunakan simulasi bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur kondisi awal. Beberapa nilai besaran seperti ditunjukkan pada gambar satu sesuaikan dengan ilustrasi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal masing-masing 5, 10, 15, 25, dan 30 meter per sekon untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 berikut. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Office, Excel, buat grafik VIR berdasarkan nilai tabel 1. Alat Alat yang digunakan ada dua, yaitu linkpad dan laptop. Prosedur kerja yang pertama, buka linkpad Projectile Motion Simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, gunakan simulasi bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur kondisi awal. Beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 meter per sekon untuk setiap kecepatan awal. Tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1 berikut. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Office Excel, buat grafik VIR berdasarkan nilai tabel 1. Pengolahan data. Data pertama bisa dilihat V0 1 sampai 15 meter per sekon. Massa M 18 kg. Diameter 0,35 m. Sudutnya 32 derajat. Dan G gravitasi 9,81 meter per sekon. Data 2, finalnya 10 meter per sekon, masanya 10 sampai 20 kg, diameter 0,35 derajat, 0,35 meter, dan sudut 32 derajat, dan G gravitasi 9,81 meter per sekon. Data 3, final 10 meter per sekon, massa 18 kg, diameter 0,35 sampai 0,45 meter, sudut 30 derajat, dan G gravitasi 9,81 meter per sekon. Analisa data. Bisa dilihat pada gambar tabel data 1 dan ini grafik yang didapatkan pada tabel data 1. Ada 3 grafik. Data 2 ini data 2 dan ini grafik yang didapatkan pada tabel data 2. Ada 2 grafik dan data 3 memperoleh 2 grafik seperti ini. Perhitungan bisa kita lihat pada regresi linear T. Ini dan ini perhitungan pada regresi linear R, ada sedikit perubahan.
Masuk ke pembahasan. Setelah menganalisa data yang diberikan, dapat diketahui bahwa pada data satu yaitu V0 atau kecepatan awal 1 sampai 15 meter per sekon dengan sudut 37 derajat, massa 15 kg, dan diameter 0,35 meter, dan percepatan gravitasi 9,81 meter per sekon, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan awalnya, maka waktu dan jarak akan berubah. Waktu semakin lama dan jarak semakin jauh. Pada data 2 dengan sudut 37 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, massa 10 sampai 20 kg, dan diameter 0,35 meter, didapatkan bahwa kecepatan awalnya diubah dan massa juga ikut diubah, maka waktu dan jaraknya akan meningkat. Pada data 3 ya, dengan diameter 0,35 sampai 0,45 meter, dengan sudut 32 derajat, kecepatan awal 10 meter per sekon, dan massa 18 kg, didapatkan bahwa data 2 dan data 3 memiliki jumlah fathah yang sama, dikarenakan kecepatan awalnya yang hanya bisa mengubah data. Kesimpulan, yang pertama, kecepatan awal dipengaruhi besar waktu dan jarak. Yang kedua, massa bola tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Yang ketiga, diameter tidak memengaruhi besar dan waktu. Saran. Yang pertama, harus teliti lagi dalam memasukkan data di pad. Yang kedua, harus lebih rajin lagi dalam mengerjakan laporan. Yang ketiga, menggunakan mode slow pada peta agar lebih akurat. Demikian presentasi dari saya tentang gerak peluru. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.